Saudara, mungkin Anda berpikir kenapa kok mau seperti itu? Pertama saudara, saya mau bersaksi. Ya, kita dulu di pasaran, anak-anak preman itu ditanamkan kesetiaan teman, kesetiaan kawan. Setia kawan itu kuat. Makanya kalau bandit-bandit, mafia-mafia di daerah apa itu ya, daerah luar negeri itu, Jepang dan mana-mana itu ada mafia-mafia itu. Kalau mereka sudah satu grup itu biasanya itu dipotong nih darahnya gini, baru disatukan darah mereka, sehidup semati artinya. Haleluya. Tapi kalau kita ini satu tubuh Kristus enggak, kalau yang satu sakit ya biarin aja lah dia. Iya, haleluya. Karena yang ke sana, yang saya tahu cuma hanya berapa orang saja yang pernah ke sana. 3 orang pendeta, 4 orang. Yang lainnya nggak pernah. Itu pendeta-pendeta yang jumlah jemaatnya yang dikit-dikit seperti inilah, yang 50, 60 gitu loh. Nggak ada yang top-top itu yang Anda bangga-banggakan itu, ya, yang ribuan jemaatnya nggak ada. Karena kan dia mau cari aman. Haleluya. Mana mau dia nanti jadi inceran. Oh, saudara. Ada banyak Tuhan persoalan di dalam benak pikiran setiap anak-anak. Ajar mereka Tuhan untuk menyerahkan kepada Tuhan. Berserah, berserah total. Tidak ada lagi jawaban. Tidak ada lagi jawaban. Selain di dalam Engkau Yesus. Kau lihat benar pikiran mereka. Kau lihat pergumulan
Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan. Haleluya, dahsyat, amin. Amin. Sudah bergelora. Haleluya. Rohnya sudah bergelora. Minyak itu sudah ada. Haleluya. Berarti api Tuhan membakar roh. Haleluya. Dahsyat. Haleluya. Hujan-hujan kita harus digerakkan. Roh kita digerakkan, amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar tetap kita ada dalam hadirat Tuhan. Dan selalu firman itu ada tetap dalam hati kita. Yang subur, amin. Jangan yang kering, amin. Yang subur. Sehingga firman itu tertanam, bertumbuh, dan menjadi saksi kita, amin. Haleluya. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami Roh Kudus. Bentuk ulang kami Tuhan. Sesuai apa yang Kau mau Tuhan. Setiap nature yang tidak benar dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau rubah, Kau rontokkan dengan firman-Mu Bapa. Sebab firman-Mu yang berbicara Tuhan. Firman-Mu yang berbicara. Bukan roh kami yang berbicara, tapi firman-Mu yang berbicara dalam kehidupan kami. Supaya kami senantiasa hidup di dalam Engkau Tuhan. Segeralah hanya dalam Yesus Kristus. Engkau sumber kekuatanku, Yesus
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya satu sumber pengharapan kami, sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kami bersyukur karena kami dipilih Yesus. Dan kami bersyukur kami diterima Yesus untuk tinggal di dalam Dia. Dan kami bangga karena Yesus pun mau tinggal di dalam kami. Kami di dalam Yesus, Yesus di dalam kami. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dengan Tuhan Yesus. Iya. Kelaparan, ketelanjangan, aniaya, penindasan, intimidasi, tekanan, ancaman, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami Amen. dari kasih Kristus. Amin. Karena bukan kami yang pilih Tuhan, tapi Yesus yang pilih kami. Amin. Itu yang membuat tidak ada kekuatan dunia, tidak ada kekuatan penguasa, tidak ada kekuatan manusia, tidak ada kekuatan dari pihak manapun yang bisa memisahkan kami Amin. dari kasih Tuhan. Amin. Karena bukan kami yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kami. Ini yang membuat kuat kami di dalam Dia. Ini yang membuat orang tidak mampu menggoyahkan kami. Iya. Karena Tuhan yang pilih kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan di pihak kami. Iya. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Iya. Karena sekuat apapun manusia, sekuat apapun makhluk, takluk kepada nama Yesus. Karena semua makhluk, semua manusia, mereka punya nama. Mereka harus tunduk kepada Yesus, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami sehat, kami semangat, kami gembira, kami sukacita, ada damai sejahtera. Karena setiap saat kami melihat pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami tidak dibiarkannya minta-minta roti di pinggir jalan. Kami tidak dibiarkannya celaka. Kami tidak dibiarkannya sakit-sakitan. Kami selalu dipedulikan Tuhan. Kami selalu diperhatikan Tuhan. Kami selalu mengalami mujizat dari Tuhan. Yesus, kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik buat kami yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Pasti dijaga, dilindungi, dipelihara. Karena kami tahu Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Allah yang kami sembah bukanlah manusia berdusta. Allah yang kami sembah tidak bisa berbohong, tidak bisa berdusta. Allah yang kami sembah tidak bisa berdusta. Apa yang Dia katakan pasti Dia genapi. Roh Kudus ambil alih hidup kami. Supaya kami tidak menghidupi hidup kami, tidak membesar-besarkan hidup kami, tidak membangga-banggakan hidup kami, tapi kami membesar-besarkan, membangga-banggakan hidup Yesus yang ada di dalam kami, yang membuat kami bisa ada sebagaimana Tuhan ada. Ini yang kami bangga-banggakan dalam hidup kami. Bukan harta dunia, bukan harta yang diberikan oleh manusia, tapi Tuhan itu sendirilah harta kekayaan kami. Kami bersyukur Tuhan. Saya merasakan hadiratnya luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu kami nikmati, kuasa-Mu kami alami. Kami boleh ada hari ini bukan sebagaimana kami ada, tapi kami ada sebagaimana Tuhan ada. Inilah yang membuat kami berbeda dengan orang dunia. Mereka ada karena mereka yang membuat mereka sendiri seperti mereka ada. Tapi kami ada, Tuhan yang membuat kami seperti bagaimana Dia ada. Kami bangga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena keberadaan kami bukan kami yang buat, tapi Tuhanlah yang membentuk hidup kami, sehingga hidup kami benar-benar sama seperti hidupnya Tuhan. Luar biasa Tuhan.
Engkau bentuk ulang hidup kami. Biar kami mengasihi banyak orang, mengasihi jiwa-jiwa, mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang belum terselamatkan, yang belum diselamatkan, supaya mereka boleh mengenal Yesus, supaya mereka boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pakai hidup kami Tuhan, dimanapun kami jadi saksi Tuhan. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial yang menghalangi, menghambat kami untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Orang-orang kuat kami ikat dalam nama Yesus. Setan, iblis, roh jahat kami tengking dalam nama Yesus. Segala niat-niat orang yang menghalangi, menghambat untuk Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan disampaikan, penghalang, penghambat, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kekuatan Injil kerajaan Tuhan. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan orang Yahudi maupun orang Yunani, yang mampu menyelamatkan segala suku bangsa, sehingga tidak ada yang tersisa. Semua akan takluk kepada Injil Yesus Kristus. Karena Injil Yesus Kristus itu kekuatan Allah. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami dipilih, ditetapkan. Kami diutus. Ampuni jikalau ada kami di antara kami yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, dengan benar, dengan setia, yang elek-elekan, yang main-main, yang tidak sungguh-sungguh, yang abu-abu. Biarlah Tuhan dengan darah-Mu yang kudus hari ini juga kami disucikan Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami layak kembali kepada panggilan yang kudus, panggilan ilahi, panggilan sorgawi, yaitu untuk tinggal dalam kerajaan Tuhan, untuk melangkah pergi memberitakan Injil keselamatan dan Injil kerajaan, supaya orang-orang yang tidak diselamatkan mereka mengenal Yesus sehingga diselamatkan. Orang-orang yang mau binasa mereka diselamatkan. Orang-orang yang terbelenggu dibebaskan oleh Injil kerajaan Allah. Oh haleluya, haleluya. Tempat ini dalam perlindungan-Mu Tuhan, dalam penjagaan-Mu, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat, luar biasa, ajaib. Haleluya. Ini suasananya ya, cuacanya dingin ya, harus banyak bergerak supaya nggak ngantuk. Haleluya. Karena hujan tadi ya, dan sekarang pun mungkin di luar masih ada gerimis-gerimis. Haleluya. Di luar hujan air, di sini hujan berkat. Haleluya. Karena Tuhan selalu memberikan hujan berkat bagi orang-orang yang berseru-seru kepada namanya. Haleluya. Ada semangat, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada iman. Haleluya. 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 Ingat yel-yel kita, Kopassus Tuhan. 3, 2, 1. Haleluya. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Yesus Kristus Tuhan. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju, maju bersama Yesus. Kami hidup, dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar. Kami cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Luar biasa, udah mulai ini ya, lengkap tulisannya ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara, yel-yel itu punya kekuatan yang luar biasa ya.
dia punya spirit, dia punya otoritas ya, yang mampu menjebol ya hati kita yang beku, mendobrak roh kita yang lagi suam. Itu sebabnya deklarasi iman itu sangat penting bagi setiap orang percaya. Dan orang-orang dunia juga percaya akan hal itu, cuma dalam konsep yang berbeda. Mereka hanya membuat bersemangat, optimis, membuat mereka tambah termotivasi. Tapi kita bukan sekedar seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita mendeklarasikan apa yang kita imani, maka kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita semua. Haleluya. Itu bedanya dengan yel-yel yang dunia punya. Yel-yel yang kita punya beda. Ada kuasa kerajaan yang hadir. Seandainya Anda bisa terus-menerus mengucapkan yel-yel tadi, bahkan Anda memperbaiki atau menambah dengan kosakata yang lain lagi, maka Anda pasti mengalami hal-hal yang luar biasa setiap saat. Haleluya. Anda terus menambah kosakatanya dalam hidup dalam hidup saudara, terus pasti Tuhan akan tambahkan lagi imanmu. Haleluya. Karena rasul-rasul juga saudara sempat mereka ciut, mereka berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami. Artinya kadang-kadang orang imannya bisa ciut. Haleluya. Bukan nggak ada ciut, ya haleluya. Tapi kalau dibiarkan ciut, dia lengket. Kalau kelamaan lengket, ini dia nggak bisa menerima saluran. Ya, itu ibarat usus nggak bisa menerima saluran makanan. Nah, makanya orang pernah mati karena puasa 40 hari 40 malam, dicek karena ususnya lengket. Dia masih ada napas, tapi ususnya lengket, dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia. Ini anak sekolah Alkitab yang saya kenal di Surabaya, begitu ceritanya saudara. Jadi makanya ketika kita mendeklarasikan apa yang kita imani, itu sedang membuat lancar aliran usus-usus rohani kita, supaya rohani kita sehat, percernakannya baik, sehingga waktu keluar juga harum. Iya, kalau pecernakan kita tidak baik, dia akan mengeluarkan yang tidak baik. Seperti kemarin lah kejadiannya waktu kami ada di tol Cipularang, ada di mobil keluar yang tidak harum. Itu karena pecernakannya kurang baik. Jadi kalau pecernakan roh kita kurang baik, maka keluarlah semua yang busuk-busuk. Haleluya. Semua yang ada di kebun binatang itu bisa keluar. Walaupun itu besar, tapi bisa keluar dari mulut kita ini. Karena apa? Mulut kita ini kadang bisa kecil, bisa besar. Tergantung apa yang di dalam. Kalau yang di dalam babi, dia akan keluar besar babi. Tapi kalau yang di dalam kecoa, ya keluarnya kecoa. Kalau yang di dalam apa itu? Di sini namanya, kalau di sana bangsat, di sini namanya apa itu? Ya bangsat juga ya. Haleluya. Haleluya. Itu kepinding. Ya. Ya, kepinding itu kecil banget. Nah, tapi jarang orang ngomong kepinding lu, jarang. Biasanya babi lu. Ya kan? Ya, karena yang ada di dalam dia itu, maka yang keluar akan sama. Haleluya. Makanya saudara perlu kita deklarasikan terus. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya lebih banyak menceritakan realita apa yang kita jalani. Karena apa? Itu akan bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, ya. Karena orang tidak hanya mau lihat apa yang tertulis, tapi mereka mau lihat hidup kita ini seperti apa. Baik itu yang non-Kristen maupun orang yang beragama Kristen. Jadi kita bisa menjadi berkat bagi yang agamanya sama, sehukua dengan kita secara agama, maupun yang tidak sehukua dengan kita secara agama. Ya, karena kita sehukua dalam bangsa dan negara. Kita sama-sama satu negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia, satu bahasa. Haleluya. Satu bendera merah putih namanya. Haleluya. Jadi saudara,
kita berlomba-lomba untuk menjadi saksi. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang disakiti. Mereka hanya melihat hidup kita, mereka tertarik dengan Tuhan. Haleluya. Karena kita bukan menyakiti mereka, tapi kita melihatkan gaya hidup kita yang sudah dirubah oleh Kristus. Haleluya. Saudara, kemarin itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jam 10 malam ya, saya dibangunkan Tuhan. Saya tidur lagi, jam 12 saya dibangunkan Tuhan ya, hari Kamis. Seperti ada dalam roh saya katakan, kamu cepat ke Ciamis ya, ikuti sidang di sana, sidangnya Muhammad Kaci. Wah, terus saya bangun di Daniel. Singkat ceritanya kami berangkat. Bayangkan saudara, jam 12:30 kami berangkat dari sini ya, sampai di Ciamis kurang lebih jam 7. Sidang dimulai jam 8. Jadi kami nggak mandi, hanya bicara-bicara sebentar sama beberapa orang. Kami mengikuti sidang. Itu pun sempat terlambat sedikit ya. Saudara, dalam persidangan tersebut panjang sekali ya waktu yang digunakan dalam persidangan tersebut, karena itu dakwaannya kurang lebih 350 halaman ya. Jadi sudah 2 hari dibaca-baca nggak selesai-selesai ya. Jaksanya minta kepada pengacara supaya jaksa diizinkan hanya membaca hal-hal yang penting saja, artinya diringkas-ringkas saja. Tapi ya pengacara tidak mau, baca terus. Kau yang buat dakwaan baca terus. Ya, kami jadi nggak kuat saudara. Karena apa? Karena nggak tidur ya, ngikuti persidangan ya. Pas jam sholat berhenti dia sholat ya, terus sambung lagi. Jam kita ngantuk nggak boleh minta berhenti. Iya, jam dia sholat boleh berhenti, jam kita ngantuk nggak boleh, harus jalan terus. Haleluya. Jadi singkat ceritanya, saya bilang sama Daniel, yaudah kita cari tempat dulu gitu. Haleluya. Pas saya bilang gitu, ternyata ada yang kenal sama saya di situ ya, orang sana, orang suku Tionghoa. Akhirnya kami dicarikan di satu tempat di hotel ya. Udah kami habis itu, saudara, singkat ceritanya, saya pikir ini orang yang bawa kami ke hotel pulang ke rumah. Ternyata waktu jam 8 ya, jam 8 malam, yuk kita makan yuk, saya bilang begitu dalam WA. Dia bilang saya masih di persidangan. Jam 8 malam masih di persidangan, kebut-kebutan dengan pra peradilan dengan sini ya. Sempat pra peradilan itu mau gugur ya, karena waktu itu saya di sana di pengadilan, polisi dipanggil, polisi alasan, lah kan pengadilan sudah dimulai di Ciamis, ngapain lagi pra peradilan? Tapi pengacara punya strategi ya, Pak Kamarudin. Waktu sidang pertama itu dia minta hari ini tidak bisa disidangkan karena saudara terdakwa Pak Muhammad Kaci sakit ya, memang dia agak menggigil-gigil ya. Ya, terus dibatalkan. Nah, jadi jaksa minta dilanjutkan, tapi hakim mengabulkan permintaan pengacara ya, pembela, lawyernya. Jadi dibatalkan untuk biar di sini jalan, di peradilan sini, pra peradilan. Nah, jadi kebut-kebutan nih. Nah, puji Tuhan pra peradilan sebenarnya udah selesai kemarin, tinggal nunggu putusan hari Senin ya. Ya, kita doakan, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kalau pra peradilan mengatakan itu gugur demi hukum karena menegakkan hukum dengan melanggar hukum, maka Muhammad Kaci bisa bebas. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi kita hanya mengandalkan Tuhan aja, hanya percaya sama Tuhan saja. Karena nggak ada lagi artinya harta duit di sana. Yang punya otoritas kuasa sepenuhnya hanya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang bebas, ya bebas. Haleluya. Karena hati raja-raja di tangan Tuhan, mulut raja-raja pun dikuasai Tuhan.
Karena untuk menguasai orang, jangan kuasai mulutnya, kuasai hatinya, mulutnya pun ikut. Iya, tapi kalau hanya kau kuasai mulutnya, nanti di depan saudara ngomong lain, di belakang ngomong lain. Tapi kalau hatinya sudah mencintaimu, sejelek apapun kau, dia akan katakan kau secantik bidadari. Haleluya. Sejelek apapun kau, dibilang kau ganteng seperti pangeran di Ponegoro. Haleluya. Iya, karena hatinya sudah dikuasai, saudara. Saudara, singkat ceritanya, saudara, jam 8 tadi, saya lanjutkan karena dibilang masih sidang. Woi, saya telepon kepala, maksudnya senior yang pengacara ini kan ngurusin di Jakarta. Nah, dia nggak bisa ke sana lagi, udah kecapean. Makanya dia heran kami ke sana ya. Hebat Pak Lubis begini, luar biasa katanya. Iya, saudara, saya telepon langsung. Pak, kok ini masih berjalan pengadilan? Ku bilang, kok masih jaksa masih membacakan dakwaan? Kan memang sengaja itu diulur-ulur, disuruh baca terus gitu. Iya, jadi oh gitu. Udah cepat Bapak ke sana, cepat. Langsung nanti masuk buat konten. Oh ya udah pulang aja, cepet pakai. Wow, suara lah langsung starter mobil kan, dari hotel. Wah, nanti gini caranya Daniel. Kau jangan takut sama polisi-polisi di situ. Nggak ada itu. Di situ yang menguasai Tuhan, saya bilang. Nggak ada polisi-polisi. Iya, nanti waktu aku masuk langsung aku ngomong-ngomong, kau syuting ya, pakai kamera aja. Karena puji Tuhan ya, kita mengikuti teknologi. Dulu kan pakai di sini capek-capek kan, sekarang udah di sini. Nah sekarang nanti ya nggak tahu apa ada teknologi baru, ini nggak usah pakai di sini, di hati saja cukup. Jadi di hati dia sudah keluar ke mic. Itu luar biasa kan? Nah ini kan masih ada ganjalan nih, jadi susah. Nah jadi bisa pakai ini doang, taruh di sini. Nah jadi saudara, makanya waktu kami mau pergi, kami sempat telepon ke toko yang jual beginian supaya diantar, supaya saya kasih ke jaksanya, kasih ke hakimnya gitu di tempat mereka masing-masing. Jadi kita udah punya kayak gini, 4 gini. Jadi kalau wawancara tinggal satu. Wah, kemarin sempat ada orang bilang, luar biasa sekali Bapak ini, udah lebih kayak Metro TV katanya kan. Wah, saya bilang sama itu pengacara itu, dia Kristen, saya bilang, kalau saya untuk kegiatan yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saya rela. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi untuk harganya saudara lihat di Google saja. Karena kalau saya kasih tahu, wah, Anda nanti bilang, ini Pak Lubis ini uang dari mana kan gitu, bingung. Karena kami nggak kasih gitu loh. Haleluya. Biar dengar juga mereka. Nanti kan mereka bilang tuh dibeliin jemaat, enggak. Tuhan yang kasih. Haleluya. Jadi saudara, setelah kami jalan udah mau sampai pengadilan, saya telepon tuh, kami udah mau nyampe nih, udah selesai Pak. Waduh, udah selesai. Wah, rencananya itu saudara, kita buat konten di situ 7 menit, langsung keluar di depan pengadilan, langsung saya ngomong, ya kan, karena nggak boleh live waktu kemarin. Langsung di-upload bisa cepat. Kalau menurut Pak Komarudin, dia mau kasih video itu ke Mahkamah Konstitusi mana-mana lah yang berkaitan, termasuk sampai ke Menteri, Menkumham, macam-macam lah, nggak ngerti saya kan cara hukum kan. Wah, saya bilang sudah selesai Pak. Wah, itu kenapa itu katanya? Aduh, susah yang kuutus di sana katanya. Kok begitu Pak? Kalau gitu ganti saya pengacaranya Pak, aku bilang. Oh gitu ya, iya. Kalau hanya ngomong-ngomong gitu kan gampang kan? Pak Hakim, stop. Nah, ini sudah jam 5. Janji kan jam 5 selesai. Jam 5 itu sudah tutup harusnya pengadilan. Udah jam 5. Dan ini klien kami ini yang terdakwa ini nggak sehat. Harus tutup. Kami nggak mau melanjutkan. Harusnya bisa. Iya, tapi nggak tahu ya kenapa ya. Saya juga karena mulai jam 2.30 itu udah nggak ngikuti lagi ya. Jam 2 sore 30 menit udah nggak ngikuti. Ya, saudara, jadi ternyata Tuhan punya cara yang luar biasa di sana. Kami berjumpa dengan jiwa-jiwa yang kenal kami. Dia bawa kami melayani ke sebuah toko roti gitu, dan sekaligus dia punya pabrik roti ya.
Kita doakan. Luar biasa. Biasanya orang Tionghoa itu saya tahu kalau udah agak lumayan sedikit gitu ya. Terus apalagi kulitnya putih sekali, kan ada Cina yang nggak putih sekali. Yang Tionghoa putih sekali gitu. Biasanya agak jaga-jaga jarak. Enggak. Saya doain langsung dia penuh Roh Kudus itu. Di depan karyawan yang pakai kerudung-kerudung. Iya. Depan pakai karyawannya kerudung-kerudung itu. Terus saya nggak tahu lah itu nyonya atau nona, tapi mungkin sudah nyonya lah ya, kurang lebih mungkin umurnya 35 atau berapa ya. Terus entah gimana saudara, saya lihat makanya sampai saya gini dia, terus dia mau saya gini dia juga begini, jadi saya peluk dia kan, dia butuh kasih sayang, saya peluk, saya amin amin, saya gini amin amin amin. Ya udah, setelah selesai dia nangis. Saya rindu dipakai Tuhan, Pak. Karena memang betul di Ciamis itu saudara, itu memang termasuk kota Islamik lah ya, kota santri lah ya. Gereja cuma 3 di sana katanya. Ya, Katolik, terus satu lagi kalau nggak salah gereja apa, baru gereja kayak karismatik. Jadi mereka memang karena tekanan-tekanan itu mereka ngelihat dan dengar khotbah-khotbah kita begini di YouTube, jadi kayak luar biasa gitu loh. Iya, karena memang di sana mereka tertekan. Pas kita berani berbicara, plong, seolah-olah sudah mewakili mereka membicarakan kepada orang Ciamis atau dunia ini begitu. Makanya setelah itu ibu itu doakan sampai berkali-kali, jatuh ditangkap. Nggak saya pegang gini, jatuh ditangkap. Terus abangnya bilang sama saya udah berapa kali dibawa ke polisi katanya. Oh, luar biasa. Kenapa? Gara-gara bilang haleluya, haleluya, haleluya. Masuk ke polisi, gila nggak? Ngomong haleluya doang. Terus, tapi saya bebas. Terus saya cerita dengan teman saya. Dia ketua apa gitu ya, di salah satu pesantren gitu kalau saya nggak salah begitu. Terus itu karena teman dia gitu ya. Dia cerita, dia bilang, masa itu polisi, masa gara-gara saya ngomong haleluya, polisi terima laporan dari masyarakat katanya, haleluya. Terus saya bilang aja sama teman saya, mana lebih baik, haleluya lebih banyak atau Allahu Akbar? Kata dia gitu. Jadi kan karyawannya itu muslim semua, pakai kerudung, gini bengong. Wah, ini lebih ngeri dari saya menurut saya. Sehingga ya udah, aku pikirkan, ya udah saya alihkan pembicara supaya jangan lari-lari ke sana, aku pikirkan gitu. Saudara, singkat ceritanya, kami layani mereka selesai jam berapa ya? Jam 1 siang lah. Kami jalan ya ke Bandung. Sampai Bandung jam 5 kalau nggak salah begitu. Pergi sebentar ke Cibaduyut, lihat-lihat sesuatu. Ya kalau lihat-lihat pasti ada yang dibeli dong ya kan. Kan banyak orang lihat-lihat doang nggak beli kan gitu. Terus sudah gitu kami pulang. Sampai di sini saudara tahu. Sampai di situ jam 10 lewat, setengah 11 kalau saya nggak salah, setengah 11 malam. Ya jadi saya hanya bisa bilang sama istri saya, bagus gak ini? Oh bagus. Berapa itu? Ya nggak usah sebut lah namanya kan, harganya. Terus sudah gitu saudara, ngobrol-ngobrol sama istri mungkin setengah jam atau 1 jam. Yang jelas saya jam 1 lah itu mau tidur. Jam 1. Jam 5 pagi saya sudah bangun. Nggak tidur-tidur lagi sampai sekarang ini. Iya. Kenapa? Karena saya harus bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan embankan kepada saya. Saya harus melaksanakan itu dengan taat dan setia. Itu kita harus menjadi saksi. Haleluya. Bagi orang Kristen maupun non-Kristen. Walaupun orang non-Kristen dengar ini, mereka pasti bilang, walaupun aku tidak seakidah dengan dia, tapi luar biasa ya dia, walaupun dia sesat-sesat, tapi dengan kesesatannya dia setia, kan begitu kan? Ya pandangan dia kita sesat. Ya saya juga lihat dia sesat. Iya, jadi kan sesat itu sederhana saja. Kalau nggak sepaham dengan kita sesat aja gitu. Ya dia juga bilang kita sesat,
kita juga bilang dia sesat. Makanya saya heran, kenapa sih ada pengadilan sesat? Semua orang sesat. Hanya Yesus yang nggak sesat. Ya kalau mau nggak sesat ya ikut Yesus. Ya kalau MKC diadili kan karena dianggap sesat, yang dia katakan kan begitu. Iya. Jadi ternyata semua kita juga sesat gitu loh. Nah, siapapun dia kan begitu. Karena asal berbeda tetap sesat. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih Pak Lubis ini sampai mau seperti itu? Ya, ke Ciamis saudara, udah berapa kali? 2 kali ini. Ya. Nah, siapa yang tahu? Terakhir apa kita? YouTube kita, siapa yang tahu? Haleluya. Iya, haleluya. Berapa itunya? Subscribe-nya udah berapa? Siapa yang tahu? Haleluya. Udahlah lama kali. 293 lebih ya, hampir 293, 180 berapa begitu ya. Jadi kurang tepat, jadi nggak dapat hadiah. Haleluya. Iya, haleluya. Jadi saudara, mungkin Anda berpikir, kenapa kok mau seperti itu? Pertama saudara, saya mau bersaksi. Ya, kita dulu di pasaran, anak-anak preman, itu ditanamkan kesetiaan teman. Kesetiaan kawan. Setia kawan itu kuat. Makanya kalau bandit-bandit, mafia-mafia di daerah apa itu ya, daerah luar negeri itu, Jepang dan mana-mana itu ada mafia-mafia itu, kalau mereka sudah satu grup itu biasanya itu dipotong nih darahnya gini. Nah, baru disatukan darah mereka, sehidup semati artinya. Haleluya. Tapi kalau kita ini satu tubuh Kristus enggak. Kalau yang satu sakit ya biarin aja lah dia. Iya, haleluya. Karena yang ke sana, yang saya tahu cuma hanya berapa orang saja yang pernah ke sana. 3 orang pendeta, 4 orang. Yang lainnya nggak pernah. Itu pendeta-pendeta yang jumlah jemaatnya yang dikit-dikit seperti inilah, yang 50, 60 gitu loh. Nggak ada yang top-top itu yang Anda bangga-banggakan itu, ya, yang ribuan jemaatnya nggak ada. Karena kan dia mau cari aman. Haleluya. Mana mau dia nanti jadi inceran. Oh, saudara, ternyata waktu yang terakhir sidang kemarin saya dapat videonya, rupanya masuk ormas itu, ormas Islam. Tapi nggak tahu saya sampai di mana mereka waktu itu buat. Tapi ada videonya dikit saya tanggapi. Iya, saya pun nggak tahu ya kenapa kok kami nggak sampai selesai, ataupun kok kami terlambat ya masuk yang terakhirnya itu. Saya nggak tahu apakah ya itu tadi kan Tuhan di pihak saya kan. Ya kalau Tuhan di pihak kita kan Tuhan punya cara untuk membela dan menyelamatkan kita. Ya saya nggak ngerti lah kenapa kami terlambat tuh, Tuhan lah yang tahu kan. Maksudnya bukan terlambat di sidang pertama, waktu terakhirnya itu yang kami mau kejar itu. Nah saudara, pertanyaannya kan begini, kenapa sih kok Pak Rizky Lubis ini sampai seperti ini? Nah, coba kita baca firman Tuhan. Di dalam Matius 25. Ayo, Matius 25. Haleluya. Nanti saya jawab di bagian yang terakhirnya ya. Saya akan ulas dari ayat 34. Haleluya. Matius 25 ayat 34. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya, terus. Sebab kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku upahan. Terus. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu merawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Ketika aku di dalam penjara, kata kamu mengunjungi aku. Padahal saudara, di antara semua yang Yesus katakan itu, ya, yang paling saya yakini, ya,
Yesus tidak pernah alami semua. Yesus nggak pernah masuk penjara juga. Telanjang pun nggak mungkin lah Yesus telanjang. Oh, waktu disalib ya pakai kolor lah kan. Ya, telanjang nggak mungkin. Waktu telanjang kata nggak mungkin kan. Terus waktu aku nggak berpakaian nggak mungkin. Apalagi sakit. Yesus kan nggak pernah sakit. Haleluya. Siapa yang bilang Yesus pernah sakit? Iya. Di sini saudara, yang paling saya tekankan di sini adalah yang diucapkan Yesus ini adalah nggak pernah Yesus alami. Semasa dia datang ke bumi sebagai Allah mengambil rupa manusia, ini dia nggak pernah tidak berpakaian. Maksudnya di jalan-jalanan itu tidak berpakaian. Tidak pernah Alkitab bilang dia sakit. Tidak pernah juga dia kelaparan. Haleluya. Kehausan. Tidak ada di Alkitab dibilang dia kelaparan. Kecuali waktu dia berpuasa ya. Berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, di situ memang dia ada lapar. Iya, karena berpuasa. Artinya di sini saudara, ini tidak pernah Yesus alami yang dia katakan ini. Tetapi ketika ya orang percaya Tuhan melakukan yang apa dia katakan ini, Alkitab katakan saudara, mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Makanya bilang, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, inilah yang kulakukan. Ketika aku mengunjungi orang-orang dalam penjara, mereka di penjara karena memberitakan nama Yesus, entah itu kepleset ngomong, entah itu sengaja, itu tidak peduli. Intinya tujuan dia supaya orang mengenal Yesus. Tapi karena ada undang-undang yang mungkin bisa menjerat karena mungkin kepleset atau disengaja, itu saya tidak peduli. Intinya saya tahu hati tujuannya dia itu ingin menyampaikan supaya orang percaya Yesus. Nah, dia di penjara. Si Muhammad Kacih, haleluya. Saya belum pernah ketemu dengan dia. Hanya 2 kali kami live atau kami apa itu StreamYard apa atau sama satu lagi apa itu nama Skype ya, Skype. Hanya 2 kali. Saudara, nggak pernah ketemu dia. Dulu pun saya pun gitu, nggak pernah ketemu. Tapi karena dibilang ada orang masuk penjara gini, dibesuk Pak, kata orang dari Bali. Ah, saya besuk berapa kali. Kenapa? Karena ada ayat ini. Haleluya. Nah, kalau seandainya pendeta-pendeta yang jemaatnya 10.000, 5.000 semuanya itu bisa bersatu, bisa memahami ayat ini, saya yakin ini meringankan beban keluarga Pak Muhammad Kacih. Pasti meringankan sekali, baik itu dana, bahkan mungkin juga bisa meringankan hukuman dan sunya dan sebagainya, ya kan? Karena mereka kan orang-orang yang dekat dengan penguasa. Iya, mereka bisa berbicara. Bisa sebenarnya kalau mereka mau. Tapi malah justru PGI pun memberatkan Pak Muhammad Kacih, saudara. Haleluya. Bukan malah meringankan, tapi kata-katanya malah memberatkan karena yang diomongi Pak Muhammad Kacih itu tidak ada di dalam Alkitab. Memang tidak ada. Orang dia bahasa Arab, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, itu diubah dia, di tengahnya ada Yesus, tapi artinya ya itu ya. Nah, itu salah satu masalah dijadikan karena PGI bilang nggak ada di Alkitab. Ya nggak ada lah, Alkitab Indonesia nggak ada. Kalau di Arab orang ngomong begitu mah biasa. Haleluya. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, inilah yang membuat saya giat ya untuk melihat Pak Muhammad Kacih. Bahkan kenapa kami membawa peralatan yang begitu banyak sekali, saudara. Banyak itu. Tripod 2, kamera 2, cukup pakai HP aja kan bisa. Saya mau berikan yang terbaik. Coba lihat komen-komennya itu. Bener-bener dahsyat apa kita ini. Kameramen kita dan sekaligus tukang edit ini. Teng, 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 teng. Hakim bicara, teng. Ini bicara, teng, teng.
2 kamera. Haleluya. Ini kalau mau mantap lagi 3 Pak mainnya. Wow, bisa kok ngeditnya, belajar lagi katanya. Karena itu bisa, misalnya begini Pak Tanjung, si Teri, nah ini bicara. Kadang dia ngomong deng, hilang. Ngomong ini deng. Itu kan ada 2 kamera. Di situ udah dimainkan, dieditnya. Ini ngomong. Bukan begini, bukan. Ketahuan. Haleluya. Wah. Saya bangga lah ya punya anak yang mau menyertai saya. Haleluya. Setiap kemana-mana orang langsung tahu ini anak bapak kan. Iya. Like father, like son. Semua rata-rata yang saya temuin orang bilang, luar biasa anak bapak, bisa sehati sepaham melayani Tuhan. Jarang anak pendeta yang begini Pak. Dan Ibu Jega ini ngomong sama Ibu Gembala ngomong sama saya. Makanya saya tahu. Saya ini sudah lama pindah gereja satu ke gereja A dalam pelayanan. Karena dia juga kan termasuk pendeta di gereja-gereja waktu itu ya. Waktu dia melayani ya. Membantu gereja ya. Anak pendeta itu hampir semua lah jahat-jahat. Hampir semua. Pak Tanjung ini lihat, ini anak pendeta. Betapa jahatnya dulu dia. Untung ditangkap Yesus, itu sudah tua baru dia berubah. Jadi anak pendeta semua hampir rata-rata jahat-jahat. Puji Tuhan, kata Ibu Jega, anak kami itu nggak ada yang jahat-jahat. Baik-baik, harus menjadi teladan, menjadi contoh. Yo sesempurna Yesus enggak lah. Tapi intinya lihat, nggak ada kan yang pernah pukul orang, terus curi mangga orang, terus ngambil sepeda orang, nggak pernah kan? Entah yang lain-lain, mabok, rokok, nggak ada. Anak pendeta banyak yang masih ngerokok, mabok. Gimana mau jadi saksi Tuhan? Betul nggak? Haleluya. Nah, terus Anda juga jadikan itu sebagai alasan. Anak pendeta aja gitu, apalagi gua. Wajar dong Pak. Nah, lu juga gila. Jangan ikuti yang stres. Ikuti yang benar. Haleluya. Saudara, itulah sebabnya saudara, saya besuk Pak Haji. Ini luar biasa kalau kita baca dari pertama. Mari kita baca. Saya sengaja ke situ dulu. Itu alasan saya. Ya, kita baca ayat 31. Sudah? Ya, 3, sudah? Sudah? 3, 2, 1. Dan semua mereka bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saudara, kurang bukti apa lagi? Ya, Yesus itu Tuhan. Kurang bukti apa lagi? Ini sudah bukti yang akurat. Di sini dikatakan, bila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ini nggak boleh diperuntukkan kepada nabi. Tidak ada nabi yang akan datang kedua kali yang disertai para malaikat dan duduk di atas kemuliaan. Hanya ada satu pribadi, Yesus Kristus. Dia Tuhan satu-satunya, nggak ada lagi yang lain. Haleluya. Ini sudah cukup bukti. Tapi kadang-kala mereka minta bukti lagi. Sudah dikasih satu bukti minta 2, dikasih 2 minta 3. Dikasih 3 minta lagi. Memang mereka itu lapar akan kebenaran. Haus akan kebenaran. Saudara kalah sama mereka. Sudah kuasih bukti gini, saudara bilang cukup. Mereka enggak, mana lagi dong. Saudara bilang cukup pendeta, stop. Udah mau jam 12. Mereka enggak, minta bukti terus. Lihat di YouTube itu udah dikasih 1, minta lagi. Tuh, kalau kita istilahnya Kristuber, kalau mereka Islam tuber kali atau apa ya? Ya Muslim tuber lah ya, nggak ngerti lah. Kalau kita Kristuber. Haleluya. Jadi ini sudah bukti ayat 31 ini. Lanjut. Ayat 32. 3, 2, 1. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisah mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari. Dia punya otoritas, punya kuasa. Ya. Untuk apa? Untuk memisahkan mana domba, mana kambing. Haleluya.
Yang luar biasanya di sini ketika dia datang nanti dalam kemuliaannya, Anda baca di Kisah 1 ya. Itu dia datang, semua orang bisa lihat. Ada yang dulu menafsirkan dia datang ini di Israel, dan saya sudah pernah ke sana. Ada satu di sana, telapak kaki, dibilang telapak kaki Yesus cuma satu. Yang satu di mana? Yang satu di sana katanya. Entah di mana itu, lupa di negara mana. Jadi nanti di sini enggak. Yesus itu ya, dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ketika dia datang kedua kali, orang Dolo Sanggul, Dolo, orang hutan yang tinggal di Ciamis, di Cibodas, maupun yang tinggal di Aceh, tinggal di Sabang, Merauke, Sangai, Rote, Talaut, sekarang Miangas, Rote, semua mereka bisa lihat. Haleluya. Sebesar apa itu? Itu sebabnya Alkitab bilang bumi adalah tumpuan kakinya. Haleluya. Langit adalah tempat apanya? Haleluya. Jadi saudara, sebesar apa dia? Ya dia lebih besar dari langit. Dia lebih besar dari bumi. Karena dia maha besar. Jadi kalau dibilang maha besar, saudara, ini tidak perlu diukur. Nggak perlu diukur. Karena kalau diukur tak terukur. Karena tidak ada senti atau meter yang bisa mengukur. Kalau dunia ini bisa diukur, saya yakin dari ujung ke ujung nanti ada ilmuwan yang bisa mengukurnya. Sekarang aja prediksi-prediksinya udah ada. Di bulan udah membuat rumah orang. Di bulan udah buat rumah. Udah ada sekarang piknik ke bulan. Itu diprotes oleh negara mana itu ya, Amerika atau mana. Dalam kondisi gini kok ke bulan mereka holiday ke bulan, bayangkan. Gila nggak? Bayarannya entah berapa triliun, lupa saya. Ya lihat dong, lu TV lu nontonnya nonton Antv itu, ya sinetron bersambung. Tonton itu berita-berita. Haleluya. Haleluya. Iya, orang sekarang udah ke bulan. Kita masih mikirin per bulan. Per minggu, Ibu Gembala. Ini hari Minggu, besok setoran. Udah aku bilang sama Daniel, ini kau ku kasih, aku pun belum tahu ada atau tidak, saya belum seperti. Saya bilang, nah, belum lagi setoran sama makmu. Haleluya. Orang udah ke bulan, kita masih mikirin per bulan. Haleluya. Makanya robah otak kita ini, udahlah. Hadapkan hati kita kepada Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Maka per bulan itu adalah tanggung jawab Tuhan. Karena bulan punya Tuhan. Jadi Anda tidak perlu mikirkan bulan, per bulan sudah Tuhan siapkan semua. Haleluya. Haleluya. Iya, luar biasa. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dia punya kuasa. Ketika dia datang, bukan dengan ucapan. Bukan dengan ucapan. Dengan sebuah hadirat. Dari mana saya tahu? Roh yang beritahu. Dengan sebuah hadirat, orang semua tertarik. Yang domba tertarik karena memang dia cinta Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Tetapi yang kambing, dia tertarik memang karena saking takutnya dia. Kalau dia lari mati. Mendingan gue nyamperin aja lah. Pas nyamperin di sana juga, di sini Alkitab dikatakan di ayat 33. Coba 3, 2, 1. Iya, ini nggak ada kaitannya dengan agama, nggak ada. Yang ada kaitannya dengan domba dan kambing. Ya, haleluya, haleluya. Jadi nggak ada cerita agama. Yesus nggak suka cerita agama, karena Yesus tahu agama ini nanti jadi masalah. Makanya pernah saya katakan di kolom KTP itu kalau bisa nggak usah buatlah agama. Dan ada petinggi-petinggi kita sebenarnya sudah mulai membuat wacana itu. Tapi tetap diprotes oleh pihak-pihak kelompok-kelompok tertentu. Kenapa? Karena nanti kalau ada agama, Naomi mau melamar ke sebuah perusahaan yang diterima 50 orang. Ya kan? Yang daftar
51 orang. Semua agamanya yang lain ini bukan Kristen. Si Naomi aja agama Kristen. Nah ini nggak usah nih. Haleluya. Jadi lebih bagus nggak udah di kolom itu nggak usah ada. Haleluya. Pendeta-pendeta pun nggak usah, nggak ada kartu-kartuan, nggak ada harusnya. Supaya kalau waktu digeledah nggak ada. Apa? Domba. Oh haleluya. Apa? Kambing. Domba ini gambaran orang-orang yang setia taat kepada Tuhan. Kambing ini gambaran orang-orang yang melawan. Makanya tanduk domba itu dia ke belakang, tanduk kambing ke depan. Haleluya. Coba lihat, domba itu tanduknya melungker ke belakang. Artinya itu hanya simbol doang, dia nggak suka nanduk-nanduk. Nah kalau kambing itu, nyeruduknya pun bahaya, tajam. Iya, bisa nusuk. Haleluya. Apalagi kalau udah kambing bandot, bahaya. Iya. Oh, itu bahaya. Haleluya. Saudara, jadi dia bisa memisahkan ini domba, ini kambing. Pak, saya Kristen, Pak. Enggak masalah agama. Lu domba atau kambing? Itu aja. Haleluya. Enggak ada ini cerita agama. Lu tanya diri lu sendiri. Gua domba atau kambing? Kambing domba, kambing domba, domba kambing domba kambing. Tanya sendiri aja. Nanyanya jangan sama saya. Lu menyembah di hadirat Tuhan, doa puasa berhari-hari, tanya. Nanti Tuhan kasih tahu. Iya. Kambing. Memang kau kambing. Tapi aku rubah kau hari ini jadi domba. Karena kau sudah mau doa puasa di hadiratku, mempertanyakan tentang identitasmu, jati dirimu. Jadi itu kuhargai. Semerah kermiji dosamu kuputihkan seperti salju. Semerah kain kesumba kuputihkan seperti bulu domba. Bukan seperti bulu kambing. Haleluya. Iya, bulu domba. Ya Alkitab bilang. Haleluya. Itu ucapan Tuhan itu nggak ada sampai sekarang sastrawan mana yang bisa mengimbangi kata-kata Tuhan itu. Luar biasa. Zaman itu belum ada zaman teknologi seperti ini. Tapi ucapan Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Dia putihkan seperti bulu domba. Haleluya. Kalau saudara pernah ke Israel, itu ada domba-domba tertentu yang bulunya memang putih bersih. Ya halus sekali, putih bersih. Nah, itu domba-domba tambun. Ya, nggak berbelang-belang. Kan Yakub pernah dibohongi tuh. Nanti yang berbelang-belang, yang gini kan? Yakub atau Esau? Ya, yang bohongi Yakub kan? Yang dibohongi Yakub atau Yakub lah yang dibohongi? Haleluya. Oh, si Laban bohongi, si Yakub yang dibohongi ya? Iya, haleluya. Inilah saudara, bukti dia maha kuasa. Dia bisa membuat kelompok ini domba, kelompok ini kambing. Ditaruh sebelah kiri kambing. Saudara, kalau budaya Israel itu hampir sama dengan budaya Indonesia. Mereka itu makan pasti tangan kanan juga, sama seperti kita. Ini tangan kiri ini nggak layak untuk dibuat makan. Nah kita juga gitu. Cuma ada orang Indonesia yang kidal. Kidal itu bahasa Medan ya. Kayak Bang James ini kidal. Nggak tahu sekarang udah berubah nggak kidalnya. Dulu dia kidal. Dia ngimas pohon-pohon, bacok pohon-pohon tuh pakai tangan kiri. Tapi giliran makan dia ingat tangan kanan loh. Haleluya, itu hebatnya itu. Haleluya. Jadi saudara, kiri ini berbicara apa? Kiri ini berbicara busuk tak ternilai. Bukan tak ternilai, tak ada nilai. Busuk kau. Tapi kanan ini berbicara apa? Kemuliaan. Saya berdoa ketika Tuhan datang, Anda ditempatkan di sebelah kanan. Andalah domba-domba itu. Haleluya. Andalah kemuliaan Tuhan itu. Haleluya. Nah, mau bukti apa lagi? Terus 34. Kita baca. 3, 2, 1. Iya, terus. Sebab ketika aku lapar,
kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu... Iya, kebingungan lah ini. Iya kan? Kebingungan mereka. Apa jawab mereka? Ayat 36, 321. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara... Terus apa jawab orang itu? Orang-orang benar tadi jawabnya apa? Maka orang-orang benar ini maksudnya yang di sebelah kanan tadi ya. Domba itu kemuliaan Tuhan. Ayat 37, 321. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi? Atau haus? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kapan kami melakukan itu? Gitu loh. Haleluya. Saudara, pertama ya, setengah bulan yang lalu saya ditelepon oleh seseorang untuk nitipin orang dari Yaman tinggal di sini. Tapi entah gimana, saya belum bisa terima. Ya, apalagi saya kurang paham bahasa Arab dan juga bahasa Inggris saya dulu nilai 9, doang. 9, terbalik. Jadi, saudara, kemarin ditelepon orang lain lagi. Dia wartawan. Ibu ini wartawan. Dia bilang, Pak, tolonglah ini orang, tolonglah. Kasihan ibu ini punya anak satu. Orang dari Timur Tengah. Dia minta suaka di sini. Cuma dia sekarang di pengungsian. Tapi dia legal, Pak. Oh iya. Kasihan, Pak. Saya suruh datang hari ini. Tapi dia bilang karena tinggalnya di daerah Kalibata apa gitu, mungkin mau naik angkot atau gimana, nggak tahu lah. Jadi kalau bisa sore bisa nggak Pak sampai kita ketemu? Wah, kalau sore nantilah kita WA-WA-an lagi gitu. Kalau besok saya mau ke Ciamis, saya bilang. Maksudnya Selasa, bukan besok. Besok nggak bisa, pasti nggak bisa kan? Besok ada kegiatannya. Oh, keputusan pengadilan, pra-peradilan. Jadi, saudara, katanya ibu ini punya anak satu, orang dari Iran. Wah, apa ini Tuhan? Yang saya bilang nanti bangsa-bangsa datang. Kadang-kadang kita doa bangsa-bangsa datang, bangsa-bangsa datang. Giliran datang kita juga nggak mau terima kan? Kan kita doain dulu bangsa-bangsa. Iran datang, Timur Leste udah datang. Haleluya. Udah saya bilang, oke Bu, nanti antar aja, WA-WA-an aja. Kalau waktunya tepat kita ketemu, coba antar kemari, ya. Padahal saya belum ngomong sama istri saya. Saya pikir, wah, kok saya nolak lagi? Udah 2 kali, saudara. Orang Yaman saya tolak, ini orang Iran saya tolak. Nanti saya takutnya ditolak Tuhan. Haleluya. Saya jadi sebelah kiri. Karena giliran kau tidak punya, giliran aku tidak punya tempat, kau tidak kasih tumpangan katanya. Karena waktu saya nikah sama istri saya, janji saya salah satunya cuma itu doang. Jangan pernah larang orang numpang di rumah kita. Mau berapa lama pun, mau sebesar apapun perutnya, mau sebanyak apapun makannya. Tidak boleh. Itu janji saya dulu waktu mau nikah. Makanya waktu kita tinggal di Prima, rumah kecil, orangnya banyak. Banyak sekali. Puji Tuhan, ini udah besar malah kurang gitu loh. Iya. Jadi di sini saudaraku yang saya kasih, orang ini heran, saya tidak pernah Tuhan memberikan tumpangan, telanjang, melihat Tuhan, saya tidak pernah memberikan pakaian kepada Tuhan, begitu kira-kira ya, 39. Terus 3, 2, 1. Terus kapan kami ngelihat Tuhan sakit? Kapan kami ngelihat Tuhan di penjara? Nggak pernah. Terus apa kata Yesus ayat 40? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah. Haleluya. Orang-orang sekarang banyak menghina Muhammad KC. Iya kan? Tetapi Tuhan bilang,
Orang yang dihina ini adalah saudara Tuhan Yesus. Dan bukan hanya Muhammad KC, banyak orang-orang di pinggir jalan itu. Bahkan orang-orang yang gila, yang telanjang, itu saudara Tuhan Yesus. Justru orang-orang yang pakai dasi, nah itu dipertanyakan. Haleluya. Haleluya. Kita disuruh prokes 5M. Tapi dia kemarin 10M dia ambil. Masuk KPK. Pakai dasi. Kita cuma 5M aja, belum pakai 5M aja kita sudah ditangkap, belum pakai. Kita nggak pakai 5M. Dia sudah pakai 10M. 10 miliar. Haleluya. Saudara, bayangkan. Haleluya. Inilah saudara yang membuat saya terus mengawal. Dan yang kedua, ya, kenapa saya terus ke Ciamis untuk melihat Muhammad KC dan meliput? Karena nggak ada yang mau meliput. Coba lihat, nggak ada. Kalaupun ada yang meliput pakai HP cuma 1 menit. Jangan takut-takut Daniel, aku bilang. Taruh langsung. Taruh, tem. Dari mana? Media. Udah pakai media dia. Wow, polisi nanya, ini media apa namanya? Dan bilang, ku bilang kalau dijawab ditanya lagi lain kali, ya gitu. Jadi kan dia, karena ku bilang kan mau dibilang begini, nanti dia ketik Pak. Jadi mau ku bilang yang asli, nanti dia ketik Pak, langsung nongol soalnya. Saudara ketik met aja nggak nongol kita. Kenapa nongol? Saking canggihnya terkenal. Iya. Pertama saya ke pengadilan Jakarta Selatan, saya pikir ini orang sombong-sombong semua, kok nggak ada yang negur saya. Gila, saya buka masker, Pak Lubis ya, Waduh, minta foto, capek loh. Padahal cuma 7 orang foto, capek. Foto. Ada satu cewek foto, habis foto, Pak, boleh nggak dimasukkan ke EB? Silakan aja masukkan ke EB. Ini Pak, Pak, terus langsung banyak ini yang ini Pak Lubis ya, Pak Lubis. Salah satunya Kapolres Deli Serdang, kata ini nih Pak, Kapolres Deli Serdang. Puji Tuhan. Iya, kalau kita dikenal orang baik, kita bangga. Bahkan itu lebih daripada uang. Saudara nanti kalau sudah ngantongi uang sampai 100 miliar, saudara nggak lagi suka dengan uang. Saudara suka supaya orang kenal saudara. Siapa saudara? Tapi bukan terkenal untuk hal-hal yang jahat. Haleluya. Haleluya. Saya bangga waktu itu. Wah ini. Nah, ada yang satu lagi. Datang. Wah, Bapak di sini. Pengacara dari mana nggak tahu tuh. Terus kok kenal saya? Bapak siapa nggak kenal Bapak? Bapak kan orang terkenal katanya. Foto dulu. Saya pakai masker. Buka dong. Waduh. Capek saudara. Saya pikir Tuhan tadi malam bagaimana 2 tahun ke depan kalau sampai terkenal banget. Mungkin capek loh ngurusin orang foto-foto. Iya. Foto-foto. Nggak dikasih duit soalnya. Kalau foto kasih kan enak. Iya kan? Haleluya. Iya kalau foto apa itu kan yang jadi apa itu tukang yang foto-foto gini-gini tuh. Nah, foto model kan dapat. Saya disuruh lagi. Bener. Saya udah gini, gaya dong Pak. Gaya. Dapat lah ini nggak dapat. Kosong semua. Haleluya. Makanya kalau saudara nggak suka foto sama saya, saudara rugi. Haleluya. Saudara itu lihat nih. Dikatakan saudaraku. Haleluya. Jadi yang hina itu dianggap dunia, itu jangan saudara anggap dia itu hina. Itu saudara Tuhan. Lakukan yang terbaik buat mereka. Haleluya. Nama Tuhan pasti dimuliakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan lihat agamanya. Jangan lihat. Karena Tuhan hanya mau mana domba, mana kambing. Haleluya. 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 Makanya kita kalau pergi ke dokter, jarang dia bilang, Pak, jangan makan daging domba. Nggak ada dokter. Jangan makan daging kambing. Iya, padahal mungkin domba itu juga kolesterolnya tinggi. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi kenapa lah dokter itu di otaknya kambing? Karena kambing ini memang ya udah begini. Ya jadi kambing ini saudara terkenal jeleknya. Haleluya. 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 Oh Pak,
nanti Bapak dituntut. Silakan kambing-kambing tuntut saya. Kan kambing kalau menuntut kan harus kambing di BAP. Apakah saudara keberatan dikatakan diselubis? Bek. Iya, ini pengadilan kan seru kan? Bek. Karena Muhammad Kasih kemarin lucu loh. Lihat nggak? Tonton dong. Hehehe. Hehehe. Gitu. Iya. Mereka pergi ke Arab begini-gini ini. Hehehe. Wah, saya tahu kan gitu. Karena di YouTube-nya begitu, jadi dibacakan begitu, saudara. Iya, macam-macam lah, ya. Lihat dong, nggak ada kota payah. Iya, susah sih. Iya, apalagi kalau udah akhir-akhir bulan itu banyak orang kotanya habis, bener. Iya. Pakai wifi, puji Tuhan, haleluya. Ibu-ibu pula bilang saya, Pak, Bapak siapa? Ketik aja, ketik di Google, saya bilang, diselubis, pasti ngomong. Kok nggak nongol, Pak? Ya nggak ada kota. Untuk lihat saya harus pakai duit, karena saya mahal. Haleluya. Haleluya. Iya, makanya si Daniel bilang kemarin, Pak, Bapak sudah lebih terkenal dari Kapolres. Sudah lebih terkenal dari Kapolres. Bapak sebut aja RI, keluar Bapak. Iya, asal 4 huruf aja masih udah keluar. Tes aja. Ada yang menghujat, ada yang memaki, ada juga yang memuji. Ya terserah. Yang penting kan terkenal. Haleluya. Karena dipuji juga berkat, dicaci juga berkat. Semua berkat. Iya, kita dikasih emas berkat, dikasih tai juga berkat. Nah, itulah enaknya anak Tuhan. Loh, Pak, masa dilempar tai berkat? Lah, kan waktu dilempar orang tai, Tuhan bilang emas. Nah, kan jadi berkat. Tai berubah jadi emas. Nah, kan ucapan Tuhan maha kuasa, betul gak? Iya, haleluya. Jadi saudara jangan dimaki-maki orang, jangan marah ya. Dulu saya sempat sering kesel loh. Sekarang kalau dimaki-maki orang ketawa aja saya. Iya, haleluya. Ada orang terlalu apa? BT apa itu? Apa terlalu cepat respon ya? Iya, terlalu respon nih. Jangan. Kalau yang negatif nanti biarin aja. Ini yang orang yang berikutnya kita baca. 3, 2, 1. Ketika aku seorang asing, ayat 43. Terus coba 3, 2, 1. 43, ayat 43. 3, 2, 1. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak. Ketika aku sakit, kamu tidak menolong aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lah? Atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak. Apa jawab Tuhan? Maka dia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari panggilan ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Terus, dan mereka masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. haleluya. 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 Makanya saudara baca Kolose 3 ayat 23. Ya. Baca Kolose 3 ayat 23. Cepat. Kolose 3 ayat 23. 3, 2, 1. Kamu juga yang kamu perbuat dengan senang hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Ketika kau lakukan itu kepada orang yang mengalami penderitaan, kesulitan, kesusahan, kau jangan berpikir lakukan buat dia. Di bahasa Indonesia sehari-hari lebih tepat, seolah-olah kau melakukan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anda mau? Haleluya. Nah, makanya saudara, ketika Anda melakukannya itu, saudara, jangan Anda bersungut-sungut. Anda harus melakukannya dengan sukacita, dengan tulus, dengan ikhlas. Filipi berkata, Filipi berapa tadi saya baca? Lakukanlah semua itu, jangan bersungut-sungut. Orang Israel kenapa dibasmi Tuhan? Bersungut-sungut, Bilangan pasal 11 ayat 1. Karena mereka bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Melayani Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Yang lucu kemarin itu,
Saya kan, wah ini orang kaya berat nih, saya pikir. Pasti dia nonton nih, nggak tahu lah ya nontonnya. Ini orang kaya berat. Ada gornya, ada ininya. Kan saya bilang gini, dia banyak cerita kan, capek saya. Saya bilang, Pak, saya capek Pak, jam 12 malam saya butuh hotel aja, nggak usah cerita dulu. Ayo saya cariin. Mana hotel? Kalau nanti nggak cocok ini, yang ini. Kalau nggak cocok ini, yang ini. Ya udahlah, cari. Udah cocok lah aku pikir kan, bagus agak bagus ya udah, cocok. Rupanya pas mau pulang belum dibayar. Udah dia telepon, dia bilang, Pak, saya telepon orangnya, saya telepon. Janganlah Bu, jangan, aku bilang. Jangan, nanti nggak enak kan? Nah, aku aja yang WA, aku bilang, Pak, emang hotel belum dibayar? Oh belum Pak, belum saya bayar. Kalau mau bayar aja kan? Ya, udah, saya bayar aja sendiri. Dan dia bilang, dengan pulang. Enggak lah, kalau pulang kok nggak siap ngerjakan itu kan, kita kerjakan di sana itu. Ya kerjaan kita kerjakan selesai. Jadi orang yang ngefan kita kan senang, betul kan? Iya, kalau dia udah senang, ada berkat dia kasih. Ya makanya senangkan hati orang, pasti kau diberkati. Ini kau buat hati orang benci sama kau, bagaimana dia mau kasih kau apa-apa? Enggak lah, malah kau yang dibenci dia. Haleluya. Jadi lakukan dengan tidak bersungut-sungut. Haleluya. Siapa yang tahu itu? Filipi berapa? Coba cepat. Siapa yang tahu? Cepat ya. Filipi berapa? Siapa yang bisa tahu? Itu saya udah kasih tahu di Filipi aja. Filipi 2:14. Baca kencang. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak dan luar biasa. Cerdas, banyak makan sayur. Makanya saudara banyak makan sayur ya, biar cerdas. Jangan banyak makan obat. Makan sayur. Haleluya. Itu yang dibilang si Pak Komarudin Simanjuntak pengacara. Pak, dia bilang, pertama ketemu saya, kedua kali dia ketemu. Pak, Bapak pakai konsultan ya? Konsultan apa? Konsultan untuk berpakaian kan? Pakaian Bapak matching terus katanya. Mantap terus, cocok. Kalau ini agak kurang cocok karena apa? Nggak ada lagi untuk cocokin. Jadi setiap kesana saya cocok semua, dilihat dia. Luar biasa. Anak saya kemarin bilang, bahagia Pak ya kalau kita berpakaian terus orang puji kita cocok ya. Dia loh bilang gitu. Biasanya dari Ciamis sampai Ciomas, sampai Jakarta. Iya, itu tidur. Tapi kemarin dia banyak ngomong, mulai akrab anak saya. Saya bilang, gimana Tuhan bisa mengajak anak saya ini kayak sahabat ngomong pacar lah, ngomong itulah, ngomongin kan begitu kan? Ya, tapi udah mulai gue lihat dia banyak ngomong. Udah mulai. Haleluya. Dia bilang, enak Bapak kalau beli pakaian, wah dipuji-puji orang ya, enak ya katanya. Haleluya. Iya. Haleluya. Ini enggak, celananya kuning, bajunya merah. Aneh. Mari kita bangkit berdiri, lakukan tidak bersungut-sungut. Haleluya. Haleluya. Oke? Haleluya. Mari saudara, kita mengasihi Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Kita melayani dengan tidak bersungut-sungut. Amin. Jangan tanya berapa Tuhan mau gaji saudara, berapa Tuhan mau kasih saudara. Saudara tahu ya, apakah saudara bisa membalas kasih Tuhan? Saudara tidak bisa membalas kasih Tuhan. Kalau gitu gimana dong Pak? Saya nggak bisa balas kasih Tuhan. Yang bisa saudara lakukan hanyalah Anda meneruskan kasih Tuhan kepada orang lain. Anda nggak bisa balas kasih Tuhan. Lihat saya dulu. Tuhan buat kasih terus Anda balas. Tuhan aku mau balas kasih. Nggak bisa. Anda hanya bisa lakukan bagikan kasih itu kepada orang lain. Berikan sorak-sorai. Mari kita bangkit berdiri, angkat tangan. Angkat rohmu, angkat dua belah tanganmu, angkat hatimu, hadapkan kepada Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kasih-Mu sempurna, mengalir limpah dalam hidupku. Tuhan Yesus,
Aku mau mengasihi jiwa-jiwa yang orang katakan mereka adalah orang-orang tak berguna. Tapi bagi kami mereka mulia. Karena yang hina pun di hadapan Tuhan mulia. Yang hina-hina pun adalah saudara Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus melakukan yang terbaik buat siapa saja. Tuhan Yesus, pakai hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami, kelemahan kami. Kalau selama ini kami hanya mau mengasihi orang yang mengasihi kami, kami hanya memikirkan tentang diri kami. Hari ini kami mau banyak mengasihi orang, memikirkan orang lain. Saudara, tadi waktu jam 5 pagi Tuhan bicara dalam roh saya. Lubis, kenapa kau hidupmu tidak kekurangan? Karena kau selalu memikirkan orang lain. Bagaimana begini, bagaimana begini, bagaimana begini. Jadi saudara, kalau hidupmu mau diberkati, jangan banyak mikirkan dirimu. Pikirkan orang lain. Dengan sendirinya Tuhan memberkati hidupmu. Haleluya. Saya tahu, saudara pasti berkata, aku Pak yang harus dipikirkan karena begini, karena begitu. Tapi bukan begitu sistem kerajaan Tuhan, bukan begitu sistem Tuhan. Aneh. Padahal kita ini nggak punya apa-apa. Dianggap dunia kita ini orang termiskin, tapi tetap firman itu berlaku. Luar biasa. Kita harus memikirkan orang lain. Sekalipun kita nggak punya, tapi kita tetap harus pikirkan orang lain. Mungkin saudara berkata, Pak, saya nggak bisa kasih uang. Enggak, Tuhan bukan suruh kasih uang, pikirkan orang lain. Pikirkan orang lain. Oh, kenapa dia begini? Aduh, dia pasti begini-gini. Kau doakan. Itu. Haleluya. Tuhan pasti nanti buka jalan untuk hidupmu. Tapi kalau kau memikirkan dirimu terus, Tuhan bilang silakan kau cari jalan sendiri. Pikirkan orang lain. Haleluya. Luar biasa saudara. Luar biasa. Kita doakan saudara, kalau ini kehendak Tuhan, kita tidak hanya tampung 1-2 orang. Karena kalau 1-2 orang menurut saya kurang maksimal. Kalau dia jadi di sini, kita akan renovasi tempat yang di belakang lebih baik, sehingga orang-orang Arab yang datang ke Indonesia yang minta perlindungan, orang-orang Timur Tengah, entah itu orang Arab, Yaman, apapun namanya, entah orang Iran, Irak, bahkan Afghanistan sekalipun, orang manapun, kita menjadi berkat bagi mereka. Haleluya. 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 Mari kita doa bersama-sama. Haleluya. Doa saudara, doa. Tuhan Yesus, kau jamah Tuhan Yesus. Bangsa-bangsa akan datang. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menyiapkan semuanya. Apapun yang kami perlukan, kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya.